Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya, ini Mi. ini tadi Iya. istiaroh ya, istiaroh tasrihiyah dan istiaroh makniyah. Ulangi ya, Ya. pengertian istiaroh menurut bahasa berarti meminjam atau meminta. Istiaroh di dalam bahasa Indonesia itu adalah mazaz ya. Nah, di sini di dalam balaghah dikatakan istiaroh itu apa sih? Istiaroh itu adalah tasbih yang dibuang, satu zorofnya. Jadi kalau di tasbih itu ada musyabah, ada musyabah bi, ada adatu tasbih, ada wajhu sibah. Tapi kalau di istiaroh itu tidak ada semuanya ya. Nah, kalau di istiaroh itu adanya musta'ar minhu, musta'ar lahu, dan musta'ar. Nih, nanti kita lihat di contohnya ya. Kalau di istiaroh itu dilihat dari segi korinahnya itu ada dua. Ada istiaroh tasrihiyah, ada istiaroh makniyah. Nah, apa sih istiaroh tasrihiyah itu? Istiaroh tasrihiyah adalah istiaroh yang disyaratkan dengan musyabah bihnya. Contohnya, ro'a itu asadun fil fasli, asad, singa gitu ya. Jadi kalimat asad atau singa itu bukan berarti makna hakikinya ada singa di kelas ya, tapi singa di sini adalah dikatakan rojulun sujaun dengan seorang yang suja'ah. Suja'ah itu yang berani. Maka sifatnya itu disamakan dengan asad. Jadi bukan asadnya yang ada di kelas, bukan singanya, tapi seseorang yang beraninya. Oke, contoh lainnya. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika la tukhrijan nasu minaz zulumat ila nur biizni rabbihim ila siratal azizil hamid. Alif lam ra ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita. Minaz zulumat gelap gulita kepada nur, ila nur kepada cahaya. Nih kalimat nur dan zulumat di sini keterangannya ya. Pada contoh yang pertama kalimat asad yang tadi singa itu adalah dikatakan sebagai rojulun sujaunnya. Karena sama memiliki sifat keberanian. Kemudian pada contoh kedua, lafaz azolalah itu artinya kesesatan disamakan dengan azulumat. Zulumat yang tadi artinya kegelapan itu adalah zolalah atau zaman jahiliyah. Jadi belum mengenal Islam. Maka Allah membawa manusia kepada nur. Nur di sini yaitu musta'arnya adalah hidayah, disamakan dengan hidayah. Jadi artinya cahaya. Nah, di dalam Quran surat di dalam ayat ini mana sih? Itu ada dua musta'arnya ya. Jadi ada zulumat dengan dolalah, ada al-hidayah dengan nur. Oke, sekarang istiaroh makniyah. Istiaroh makniyah ialah istiaroh yang kalimat musyabah bihnya dibuang, lalu disyaratkan dengan salah satu sifatnya. Di sini contohnya, goroda syairun bikosidah. Penyair itu berkicau, bernyanyi. Sifat berkicau itu bukan sifat manusia, tapi sifat burung. Ya kan? Kemudian ada lagi contoh lain. Qala Robi ini wahunal azimu minni wasta'ala ra'su syaiban. Walam akun bidu'anaka Robil sakyan. Di sini dikatakan, nah, ya Tuhanku sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Wasta'ala itu ditumbuhi tapi artinya menyala. Dan aku belum pernah kecewa dalam doa seperti kau ini dan kepalaku menyala karena uban gitu ya. Menyala karena uban. Menyala itu ada sifatnya api, bukan sifat uban gitu. Kenapa menyala? Coba kita perhatikan di sini. Contoh yang tadi ya, yang penyair ini diserupakan dengan burung karena sama-sama bernyanyi atau berkicau. Kalimat berkicau.
Kenapa sih penyair disamakan dengan burung? Karena ketika penyair mendendangkan syairnya, mendendangkan apa sih hasil dari syairnya itu sangat merdu dan indah, sehingga diserupakan dengan nyanyian burung. Sebab kalau kita mendengar burung bernyanyi atau berkicau itu akan terasa indah. Makanya penyair pun diserupakan dengan burung, saking indahnya dari syair yang diucapkannya. Kemudian contoh kedua adalah kata uban. Uban itu disamakan dengan api yang menyala. Kenapa? Karena sama-sama menyala katanya. Menyala itu kan kelihatan, orang yang beruban itu kelihatan dari jauh. Menyala gitu ya dengan ista'ala. Nih, kenapa Allah memberikan perumpamaan uban dengan menyala? Sebab konon katanya nanti di akhirat uban itu akan membawa cahaya bagi kita, akan menjadi cahaya bagi kita. Jadi kalau kita punya uban jangan dicabut ya, biarkan saja tumbuh karena dia akan menerangi kita ketika kita nanti di alam akhirat begitu. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari Ibu. Ada yang mau bertanya silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, Umi izin bertanya, boleh. kalau kan tadi itu ada rukun-rukun isti'aroh, musta'ar Mm-mm. min, musta'ar lahu. Nah, Mm-mm. kurang ngerti di musta'ar minhu sama lahunya. Oke, yang tadi ya. Ini nih, musta'ar lahu itu contohnya gini. Kalau di bahasa Indonesia ya, contoh di bahasa Indonesianya. Matanya bersinar. Mata bersinar seperti apa? Di matamu ada sinar, di matamu ada sinar seperti berlian gitu. Di matamu ada sinar berlian gitu ya. Nah, musta'ar minhunya siapa? Musta'ar minhunya. Musta'ar minhunya yaitu mata. Musta'ar lahunya berlian. Musta'arnya bersinar gitu, Neng. Jadi Oh, di matamu ada sinar berlian. Udah cukup segitu. Kan kalau di tasbih ya, bedanya tasbih mah kan seperti kamu bagaikan bulan di malam hari yang bersinar gitu ya. Banyak ada bagaikan, ada mislu, ada ka. Kalau istiaroh itu hanya sedikit tapi orang kok kalimatnya begini gitu. Matamu sinar menyiratkan sinar berlian. Selesai. Jadi matamu itu adalah musta'ar minhunya, kemudian musta'ar lahunya apa? Mata dengan berlian gitu, Neng. Nah, oh, musta'arnya apa? Yang menjadi sifatnya bersinarnya gitu. Sok coba bikin lagi contoh yang lain. Dalam bahasa Indonesia dulu, nanti sama Umi di ini mana musta'arnya, mana musta'ar lahunya, mana musta'arnya. Oke, siapa yang mau? Dalam bahasa Indonesia aja dulu. Jadi sebenarnya untuk kalimat mazaz itu perlu ketajaman dalam berpikir, ketajaman dalam memilih kata-kata mau diserupakan dengan apa sesuatu itu, gitu kan. Jadi kita menyerupakan sesuatu tapi tidak ada tuh tasbihnya, tidak ada musyabahnya gitu. Tapi hanya ada tidak ada musyabah bihnya maksudnya. Jadi hanya ada musyabah dan wajhu sibah gitu. Hanya ada musyabah dan wajhu sibah. Nah, ditambah aja musabahnya apa? Musta'ar minhu, wajhu sibahnya musta'ar lahu. Musta'arnya apa? Yang disifatinya apa gitu. Halo? Silahkan, mau lagi ada yang buat contoh aja, sok satu. Untuk isti'aroh. Boleh isti'aroh makniyah atau isti'aroh tasrihiyah. Nih, kalau isti'aroh makniyah kan tadi di maknanya ya, maknanya uban. Maknanya apa sih uban itu? Seperti cahaya. Kalau misalkan di kalimat zulumat dan nur itu dalam hal apanya gitu kan? Kalimat yang ini nih, ini kan zulumat dan nur itu di contohnya contoh tasrihiyah ya. Di tasrihiyah, isti'arah tasrihiyah. Di sini apa ditasrihkan? Ditasrihkan itu adalah dipinjam, diperumpamakan.
Jadi dipinjam. Zulumat sama artinya dengan dolalah. Nur sama artinya dengan hidayah. Jadi kalimat nur, kalimat cahaya dipinjam untuk hidayah. Kalimat dolamat itu dipinjam untuk kalimat dolalahnya. Sedangkan untuk isti'aroh makniyah itu adalah di maknanya. Jadi maknanya apa sih ini gitu ya? Kayak tadi ini nih penyair berkicau. Maknanya apa sih kok penyair berkicau gitu? Padahal maknanya itu adalah dalam hal kemerduannya gitu. Jadi kalau di makniyah itu ada sesuatu yang harus kita ambil gitu. Apa sih maksudnya merdunya berkicau gitu. Merdunya burung disamakan dengan merdunya para penyair yang sedang bersair. Dalam hal apa? Dalam hal merdunya. Kemudian contoh lainnya yaitu tadi dalam hal uban gitu ya. Kok uban disamakan dengan api dalam hal apanya? Dalam hal menyalanya begitu, Neng. Jadi nanti menyala gitu. Paham? Paham, Bu. Yakin. Coba yang lainnya. Sudah paham belum? Silakan mau aduh waktunya udah mau habis nih. Waktunya udah mau habis, udah 4 menit lagi. Silakan ada yang mau bertanya atau memberikan contoh aja. Contoh yang sangat sederhana aja apa? Sok di bahasa Indonesianya. Nanti sama Umi di itu dikasih mana istiaroh. Mana tasrihiyahnya, mana itu. Umi, Ya. kalau awan itu menangis bisa nggak? Kawan itu menangis. Nah, itu mah hakiki. Awan. Majajinya apa? Awan, Bu. Oh, awan. Ya. Awan menangis. Harus ada wajhu sibahnya. Menangisnya seperti apa? Jadi musta'arnya menangis. Musta'ar lahunya apa? Nih, musta'ar minhunya awan. Musta'ar lahunya apa? Musta'arnya menangis. Jadi apa? Nih, ada yang bilang kalimat ya 3. Kalau awan itu menangis dengan deras, Bu? Menangis dengan deras. Bentar. Menangis dengan deras. Awan menangis dengan deras. Harus ada yang diserupainya. Yang menjadi musta'ar lahunya apa? Deras. Deras dengan apa? Kayak misalkan gini. Kalau angin kencang ya, geledek ya. Geledek itu biasanya dia diserupakannya biasanya dengan teriak gitu. Teriakan di langit yang biru membuat hatiku gentar. Nah, teriakannya itu apa? Oh, berarti ada geledek gitu. Atau ya teriakan langit. Jadi ada yang dipersamakannya gitu. Ini kan disamakannya menangis ya. Jadi awan menangis dengan apa, Neng? Langit menangis dengan deras. Nah, kalimat derasnya bisa diganti nggak? Coba. Kayak tadi kan, matamu bersinar berlian. Matamu punya sinar berlian gitu. Mata kamu punya sinar berlian. Jadi mata dengan berlian. Jadi mata itu kayak berlian, kayak gigimu putih, gigi putih kayak kalau di bahasa Sunda mah apa? Bulagu mantung gitu ya. Nggak akan ngerti kamu bahasa Sunda juga. Ini nih apa? Ini teh apa? Alismu alismu ada semut di wajahmu yang beriringan. Nah, gitu. Di wajahmu ada semut yang beriringan. Maksudnya untuk alis. Alis itu diserupakan dengan semut. Beriringannya diserupakan dengan tebalnya, hitam. Ngerti nggak? Neng. Halo. Tadi siapa barusan? Risma.
Oke, baiklah karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan aja ya nanti di WA aja. Risma Neng, tadi ngerti nggak barusan? Halo? Insya Allah. Paham ya? Itu boleh tadi juga udah benar. Yang apa sih? Langit menangis. Tapi derasnya langit diserupakan dengan apa? Langit mendung. Wajah mendung. Apa sih? Jadi ada yang diserupakannya gitu. Wajah diserupakan dengan apa? Langit diserupakan dengan apa gitu ya. Jadi ada itunya, ada musta'ar minhu, musta'ar lahunya. Tadi betul udah ada musta'arnya. Musta'arnya itu adalah menangisnya dengan hujan ya kan? Musta'arnya dengan hujan. Nah mungkin menangis kencang bisa kan? Jadi gini contohnya, as-samau langit, as-samau baki langit menangis dengan keras, bisa aja dengan keras, jadi entong deras. Nah si kerasnya itu padahal deras gitu, paham nggak? Paham, Bu. Jadi disamakannya dengan manusia gitu. Jadi benda disamakan dengan manusia. As-samai bakian gitu kan. Jadi langit menangis dengan keras atau dengan kencang. Berarti itu kencangnya itu adalah artinya deras banget gitu. Ya kan? Ya. Oke. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.